Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, sahabat Bengkulu cerdas. Mudah-mudahan kita sehat selalu, segala aktivitas kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi ini kedatangan tamu yang luar biasa, ya kan? Ini podcast kita perdana ini, Kak Ganda. Podcast kita perdana mengenai tema. Aku pikir kemarin itu apa ya temanya yang pas ini kan. Nah, karena aku nengok tanggal 5 Februari ini kan milad HMI ini kan. Disnatalis HMI ya kan pada tanggal 5 Februari. Kataku bagus juga ini untuk kita ngambil konten ini kan. Nah, kita sampaikan dengan kawan-kawan, para kru. Oh bagus kado, bagus bang ya kan. Sudah kita lakukan ini kegiatan ini ya kan. Karena player untuk di ini sudah beredar banyak kan yang masalah di Disnatalis HMI ini. Kita ngobrol singkat baik bang, ya kan tidak terlalu nak kaku nian sambil ngopi ala kadar lah, ala kadar kan. Ngopi dulu, kita ini kan dulu dari awal dari ngopi dulu. Sebenarnya kalau di cabang itu kalau ada kopinya, ada rokoknya, tapi ini tidak diperbolehkan ini kan. Mengganggu lighting ya kan, pengaruh ini. Aku nak nanya dengan Adinda Ludiman dulu. Karena gini, Adinda Ketum lah, Adinda Ketum. Banyak di masyarakat ini, karena kebetulan kan HMI juga kan. Mantum cabang juga ini kan. Waktu di latar belakang waktu mahasiswa dulu banyaknya orang ngomong, kenapa ikut organisasi, ya kan? Ada apa ikut HMI? Yang orang tangkap ini yang HMI ini cuman batas demo, ya kan? Apakah tidak ada kegiatan lain seperti itu kan? Tapi mungkin diawali dulu dari sebuah latar belakang dulu lah. Kenapa? Biar masyarakat, adik-adik mahasiswa juga, para pemuda juga tahu, gitu, nah kan? Ada apa dengan HMI ini? Latar belakang berdirinya HMI ini, kan? Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih juga ini kan. Mungkin dengan hadir di sini yang diundang dalam rangka diskusi ringan. Diskusi ringan. Ngobrol perihal organisasi khususnya HMI gitu kan. Jadi mungkin menyangkut pertanyaan tadi gitu kan. Pada tanggal 5 Februari ini kan sebagai bentuk peringatan kembali gitu kan. Di mana hari lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam yang dimana itu genap berusia 75 tahun gitu kan. 75 tahun lah. Lumayan ya. 5 Februari 1947 gitu kan. Artinya sudah 75 tahun HMI itu kan berjuang bersama Indonesia gitu kan. Maka kalau pertanyaan soal kenapa gitu kan, pertama kita harus sedikit menjelaskan soal kenapa hadirnya HMI gitu. Mungkin secara singkat gitu kan. Tentunya ada beberapa persoalan khususnya yang terjadi di masyarakat gitu kan, baik secara keagamaan itu ataupun dalam permasalahan kemahasiswaan gitu kan, nah atau permasalahan kenegaraan. Persoalan inilah yang kemudian yang membuat ada seorang mahasiswa beserta kawan-kawannya ini kan ingin menyelesaikan persoalan itu gitu kan, karena misalnya Indonesia ini kan mayoritasnya agama Islam atau umat Islam gitu kan. Namun banyak sekali persoalan yang disebabkan oleh umat Islam itu sendiri kan? Terus yang kemudian yang kedua soal proses kemahasiswaan yang dimana mahasiswa itu harus menjalankan peran dan fungsinya gitu kan, sebagai kaum intelektual. Nah, bagaimana kita memaksimalkan dua komponen ini agar Indonesia yang baru berdiri pada saat itu bisa maju dengan cepat gitu kan, itu harapannya gitu kan. Sehingga persoalan-persoalan di masyarakat itu bisa diminimalisir. Nah untuk kondisi yang sekarang mungkin kalau bicara soal organisasi, khususnya organisasi kepemudaan itu memang sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak dan semuanya itu tentu semuanya bagus gitu kan, khususnya bagi mahasiswa baru gitu kan yang pengen bergabung untuk tempat belajar, mengembangkan potensi, tentu semuanya itu bisa dijadikan tempat belajar gitu kan. Cuman memang ada berapa misalnya perbedaan dari setiap OKP yang ada gitu. Ada yang misalnya itu biasa kan. Iya. Ada yang misalnya lebih ke nasionalis misalnya seperti GMNI kan. Ada yang ke kalau kita ini
agama masuk kan, masuk politik dan semuanya gitu kan. Tapi apa namanya itu masih ya, yang dalam satu Cipayung itu masih. Masih. HMI, terus HMI, PMII, GMNI, PMKRI masuk ya, PMKRI sama GMKI. Kalau yang di Cipayung Plus itu masuk di dalam kami ya, satu nasi muslim. IMM. Oh IMM, oh ya. Dan mungkin untuk kondisi sekarang gitu kan mungkin terjadi perubahan juga gitu kan. Kalau dulu mungkin kualitas mahasiswa ini kan mungkin bisa kita lihat agak lebih menonjol gitu kan. Karena memang sesuai dengan dinamika dan kondisi pada saat itu, misalnya tahun 98 dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian setelah masa-masa kritis gitu kan, mungkin persoalan kebangsaan dan keumatan ini kan agak juga tidak terlalu dianggap serius gitu kan. Sehingga dinamika itu juga membuat kualitas kemahasiswaan juga tidak mungkin segerak mahasiswa dulu gitu kan. Karena fasenya sudah berbeda. Gitu kan. Karena fasenya juga berbeda, tantangannya juga mungkin agak sedikit berbeda dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih gitu pada saat ini, sehingga banyak menyebabkan perubahan dan mungkin degradasi juga gitu kan dari beberapa organisasi, termasuk juga mungkin HMI kena juga dampak itu gitu kan. Makanya kalau untuk kondisi yang sekarang tadi mungkin yang disampaikan bahwa mungkin banyak dari aktivis mungkin ataupun dari kader ini cuma bisa demo dan lain sebagainya gitu kan. Sedangkan dari sisi yang lain mungkin kita belum mampu untuk bertransformasi nilai kehamilan itu gitu kan. Untuk ke hal yang lebih baik ataupun ke hal-hal lain yang sifatnya tidak kerana misalnya demo atau aksi jalanan, walaupun itu sebenarnya tergantung kondisi gitu. Sementara itu. Oke, jadi kita tanya lagi nanti kawan-kawan Bengkulu Cerdas, jangan sampai nanti publik atau mahasiswa kan tidak mau mengikuti organisasi ini, ya kan? Silakan teman-teman dari mahasiswa, dari pemuda, siapapun itu bisa bukan hanya sekedar HMI, tapi bisa mengikuti IMM, ya kan? Yang penting berorganisasi intinya kan, mau IMM, mau kami, mau PMKRI, GMNI, GMKI. Cipayung Plus itu silakan diikuti, ya kan? Yang sebenarnya niatannya baik semua untuk kepentingan bangsa dan negara seperti itu. Kakak Iswa Yudi sehat ini kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ini. Asal dari mana nih? Dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Palembang. Tinggal di Palembang di mana tuh? Di kota. Di Jakabaring. Kode Kempten. Di Tanggo Buntung. Tanggo Buntung itu dekat sungai ya? Dekat belakang Pupuk Sriwijaya ya? Nah, tidak. Kalau Tanggo Buntung tuh dekat Pasar Sekana, dekat situ. Sentra Songket. Sejajar dengan Benteng Kota Besar. Benteng Kota Besar. Pasar Sekana, kemudian Suro kan udah masuk kawasan Jakarta. Ini Tanggo Buntung. Tanggo Buntung gitu ya. Ada masjid kalau misal dekat situ tuh. Yang jadi Suro tuh. Iya. Gedeng Suro. Di situ ya. Aku pernah napak tilas di situ dulu. Di Masjid Tanggo Buntung itu. Iya. Napak tilas di situ karena ada tempat orang situs aku lupa tempatnya itu kan. Tapi itu jadi wisata religi lah salah satu wisata religi. Itu di yang Al-Quran Raksasa juga tidak jauh dari tempat. Dari situ ya, tidak jauh dari situ. Ini eksodus ke Bengkulu ini tugas atau apa ini? Itu NKRI. Gimana? Dan tidak bisa lagi kita bicara kesukuan sebenarnya. Ya benar. Jadi apalagi kalau Sumatera Selatan emang dari dulu kan Bengkulu juga bagian. Ya Sumatera bagian selatan. Iya apalagi kayak Bengkulu ibu kota provinsi kan. Semakin maju semakin banyak orang yang datang. Rindu dengan pempek macam mana? Pempek itu sebenarnya bukan lagi makanan khas Palembang, jadi udah nasional sekarang. Di mana-mana rasanya kita bisa menemukan pempek. Gitu. Jadi kayak bakso tuh udah nggak ada lagi kan bakso misalnya dari Jawa dari itu. Ya. Itu tinggal merek-merek aja. Sekarang udah bakso itu setiap daerah ada kayak gitu. Benar. Iya, jadi pempek pun udah jadi nasional kayaknya. Iya. Cuman memang
kalau ketemu dengan orang saya pengennya Bengkulu itu klaim ada pempek khas Bengkulu. Jadi karena apa? Karena ikan pempek itu di Palembang itu sekarang pempeknya dibuat dari tenggiri semua. Sedangkan di Palembang itu nggak ada tenggiri, ngambilnya dari Bangka gitu kan. Jadi kalau Bengkulu ini buat pempek jangan usah lah bilang pempek khas Palembang kan. Pempek Bengkulu kan. Pempek Bengkulu karena pempek itu udah nasional. Jangan malu-malu gitu. Harusnya pempeknya lebih enak kan, ikannya segar. Betul. Mungkin dimodifikasi dengan ada pempek dari lobster, dari cumi-cumi. Wah itu bagus juga itu untuk kewirsaan Bengkulu ya. Benar. Karena kalau makan kayak gitu kan dia nggak ada sesi ya. Jadi makan pagi bisa, siang bisa, malam bisa. Benar. Sama lah kayak bakso, ini bakso ikan, bakso ayam, bakso sapi kan. Nah pempeknya macam itu juga, ada pempek udang, pempek lobster. Nah ini lagi ngobrol pempek gitu nih kan. Orang gitu ngobrol masalah MI ini. Iya. Tadi menarik juga sebenarnya disampaikan bahwa HMI itu identik dengan demo, karena memang dari dulu saya lihat HMI itu ketika ada permasalahan kenegaraan, masalah sosialnya terdepan ya. Dan dulu memang untuk menyuarakan itu kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang ini medsos, media digital dan sebagainya. Kalau dulu supaya disorot media-media nasional untuk jadi perhatian itu ya melalui unjuk rasa gitu kan. Dan unjuk rasa itu memerlukan suatu keberanian mentalnya itu, dan ada HMI lah yang mempunyai keberanian dan mental terdepan untuk itu. Karena waktu dulu mungkin alat perjuangannya pun terbatas. Betul. Ya kan? Gitu. Kalau sekarang ini alat perjuangan untuk menyampaikan aspirasi ini lebih banyak lagi, ya kan? Bisa pakai WA, bisa pakai termasuk kayak kita ini di Facebook, ini, podcast gitu. Bisa menyampaikan aspirasi. Iya. Kalau dulu kalau nggak rame, nggak itu, nggak tahu orangnya, nggak ada yang mau meliput, nggak ada itu. Jadi itulah, dan memang untuk turun ke jalan itu, apalagi waktu orde sebelumnya kan, dengan kondisi aparat dan sebagainya yang berbeda, itu jadi mental itu. Ya kalau boleh diklaim itu anak-anak HMI, adik-adik HMI yang punya mental itu gitu kan. Ya itu jadi itu bukan sesuatu yang negatif, karena waktu dulu memang begitu cara perjuangannya gitu kan, seperti itu. Jadi jangan ini juga enggak. Kalau sekarang kalau dulu mentalnya kuat karena dengan alat perjuangan yang terbatas, ya seharusnya dengan adanya yang seperti ini lebih lagi gitu kan. Sebenarnya ada positif, perjuangan yang positif. Sebenarnya kalau yang saya lihat sebagai mantan aktivis HMI, kakak dulu LK1 di mana, Bro? Dulu di Palembang di Komisariat Politeknik. Tidak, apa kuliah di cabang? Iya di Politeknik. Politeknik itu apa, sekolah tinggi apa? Jadi kalau yang Politeknik. Jadi Politeknik itu dulu lahirnya kalau nggak salah di tahun 81-an gitu kan. Jadi pemerintah Indonesia itu kerjasama dengan Swiss gitu. Jadi universitas ternama itu ada D3 namanya Politeknik. Jadi memang mata kuliahnya itu pelajaran-pelajaran teknik. Dulu teknik awalnya itu teknik mesin, teknik sipil, teknik kimia. Yang kuliahnya itu kurang lebih 60% itu praktek. Jadi kalau kayak kakak dulu tuh teknik kimia, labnya memang ada. Teknik kimia. D3 D3 teknik kimia. Terus ngambil S1-nya ekonomi. Boleh lah. Jadi kalau Politeknik itu jadi aktivis tuh boleh dikatakan butuh perjuangan, karena kuliahnya beda dengan kuliah. Ya, masihnya nggak bisa diulang, nggak bisa itu. Macam mana kan bagi waktu itu? Ya bisa-bisa aja lah. Kalau memang keinginan kita nak jadi aktivis, mau ada kepedulian dengan permasalahan lain di luar kuliah, itu pasti bisa berjuang. Ya, dan K1 di Politeknik Kimia. Sekarang masih ada itu? Masih lah. Sekarang malah
waktu saya masuk itu setelah 1 tahun dia berdiri sendiri. Jadi Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi seluruh politeknik oleh kementerian dipisahkan jadi lembaga sendiri. S1-nya tetap di universitas itulah, melanjut di situ? Enggak, saya ini swasta kan udah kerja. Sekarang politeknik juga udah ada D4, jadi udah ada setara. Dan macam-macam, kalau dulu memang teknik aja, sekarang udah macam-macam juga ada apa namanya akuntansi, ada apa namanya bahasa Inggris, macam-macam. Iya. Langsung masuk ke dunia perbankan itu. Iya. Ya, kuliah. Saya itu mungkin karena itu tadi ya. Saya itu orang teknik kimia, tapi karena saya kurang nyambung sebenarnya nih. Sama biasa berorganisasi. Jadi teknik kimia itu kan banyakan kerjanya ya di lab misalnya kan. Pusri kan teman-teman saya banyak ya, di Pusri misalnya kan. Ya. Tapi karena udah terbiasa di HMI ya, saya dulu udah di HMI, kemudian di HMJ MPM tuh pengennya itu ketemu dengan orang, ketemu dengan itu, seperti itulah. Ya, jadi di Palembang, terus itu sekarang di Bengkulu, di perbankan juga nih? Di Bank Bengkulu. Di Bank Bengkulu sekarang ya. Kira-kira untuk jadi motivasi kawan-kawan Bengkulu cerdas apa jabatan kayak ini? Jadi sekarang dia di kepala cabang utama di Bank Bengkulu. Dari sebelumnya baru awal tahun 2021 kemarin. Sebelumnya juga pemimpin divisi pemasaran di kantor pusat. Jadi cabang utama ini dengan divisi itu setara karena memang cabang utama ini megang aset Bank Bengkulu itu kurang lebih sekitar 30%. Karena dia di kota ya. Dan yang dipegang juga kasdanya ada 2. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kota. Kalau untuk kabupaten beda lagi ya? Kalau kabupaten ya lebih kecil lah ini. Ya. Lebih kecil ini sesuai dengan kabupaten masing-masing. Tapi sejauh ini Kak, setelah Kak berproses DMI ini dampaknya luar biasa. Kalau untuk misalkan ikut HMI itu dampak yang setelah. Jadi kalau boleh bercerita itu tadi benar yang engkau sampaikan bahwa sebenarnya HMI ini salah satu organisasi pemuda aja ya yang perlu kita ikuti. Dan saya merekomendasi HMI karena kulturnya itu cocok lah menurut saya itu ya kita apa namanya belajar benar-benar independen, belajar berpikir. Jadi kalau boleh cerita tentang kakak ya, kalau ini untuk motivasi mungkin untuk adik-adik mahasiswa. Saya itu dari SD, SMP, terus SMA itu termasuk apa namanya siswa yang pintar. Pintar dalam artian memang belajar. Pintar itu bukan karena jenius betul, bukan, tapi karena kakak tuh suka belajar, dan belajar itu bukan belajar yang SKS gitu, enggak. Jadi kalau habis sekolah belajar. Jadi kalau apa namanya dapat ranking tuh saya nggak mau cuma ranking kelas. Harus ranking umum. Iya, ranking umum gitu kan. Sampai dengan SMA mungkin bukan saya ini saya nyari atau panik, bukan, ini untuk motivasi. Sampailah saya semester 1 di teknik kimia itu tadi tuh masih waktu itu ada di umuman. Setelah itu saya ketemu dengan HMI, saya dapat waktu itu kan kita belum ada istilah misalnya kayak sekarang itu ada emosional, kemudian spiritual, sosial, leadership, komunikatif. Dulu ininya dulu IQ aja yang diiniin kan. Nah saya ketemu HMI, makanya saya dapat di situ gimana melatih emosional. Tapi catatannya memang kuliah saya nggak pernah saya tinggalkan. Oh luar biasa. Jadi kalau udah semester berapa tuh? Iya, jadi nggak boleh itu. Jadi kalau ini apa namanya, kita di HMI ini kan bilangnya memang insan akademis. Insan akademis. Makanya kita kalau ulang tahun kita nyebutnya kan Dies Natalis, karena ini kita jadikan kampus kedua gitu kan. Ya itu tadi, tapi kampus pertama ini tetap harus kita selesaikan. Nggak bisa kita fokus aja di kampus kedua yaitu di HMI sehingga kampus pertamanya nggak selesai, nggak boleh itu. Karena sesuai dengan linian HMI ya, tujuan kita bahwa
kita mau jadi insan akademis. Insan akademis itu adanya di kampus pertama. Kampus pertama itu yang benar-benar kampus ya, di universitas ya gitu kan. Nah, gitu. Jadi sama dengan pengalaman aku juga kan. Aku kan ngikut HMI ini tahun 2005 atau 2006, antara itulah. Angkatan aku dulu Dempo, Medio, Stasron, ya kan. Terus itu Ricky, angkatan-angkatan aku dulu tuh. Itu waktu masuk 2005, antara 2005 dengan 2006, itu udah terpikir aku dengan HMI. Serius kan? Aku jurusan teknik informatika. Nah, tapi pengen ikut organisasi. Ya. Ngomong dengan ada Kak Toto namanya, kakak sepupu. Kak aku nih mau ikut organisasi. Dia rekomendasikan, ya kan? Aku usah ikut HMI baik. Gitu. Atau aku dia HMI nih, ya kan? Kakak HMI bukan katanya. Lah macam mana kakak yang kasihkan rekomendasi tapi kakak ini bukan HMI. Nah ternyata kawan-kawan Kak Toto nih, kakak sepupu aku tadi nyala bukan Bang Harius lah. Ya kan Bang Harius, terus itu Bang Doni Osmon. Yeah. Nah, jadi dia kenal dengan Bang Harius tadi, itu Kak Toto tadi kenal. Itu kalau Kak Daye, kalau misalnya aku ngomong di kampus itu kalau HMI katanya, oh sudah, itu pasti orang HMI aja. Akan ulah pintar dan ngomong segala macam. Rata-rata mimpin kampus kata, itu HMI kata. Jadi tertariklah aku dulu. Tertarik ikut HMI, itu gugup. Loh, kalau bukan HMI ini kan mungkin baca ngomong seperti ini kan, ya kan, membuat kegiatan seperti ini. Karena itu jurusan teknik informatika. Jadi wah sih kataku seperti ini. Mulailah berkembang. Megang mikrofon ini gemetarnya luar biasa ini. Awal-awal dan bisa public speaking ini kan. Nah, balik lagi cerita gitu tadi tuh. Sekarang kegiatan apa sekarang untuk di cabang? Kalau untuk sekarang sebenarnya tadi karena beberapa hari mendatang ini kan untuk memperingati milad kan. Tentunya untuk waktu mendekat ini untuk persiapan kegiatan itu. Biasanya yang untuk tanggal 5 Februari itu ada kegiatan dari kami ya. Oh ya, bareng lah kami dan HMI lah ya. Yang untuk jalan santai malam gitu kan. Untuk yang kegiatan malamnya di cabang. Di cabang. Iya. Apa tuh kegiatannya? Kita mengadakan yang kegiatan orasi ilmiah. Orasi ilmiah. Dalam memperingati hari jadi HMI itu sendiri gitu kan. Agar mungkin semangat kader dan semangat itu semua ini kan bisa tumbuh lagi gitu kan. Karena berapa waktu belakangan mungkin agak sibuk masing-masing gitu kan. Jadi mungkin dengan adanya milad HMI ini lagi bisa menyatukan lagi. Ya, gitu kan. Kembali ke rumah besar lah ya. Kembali ke rumah besar. Berapa komisariat sekarang? Kalau untuk sekarang itu kita ada 11 komisariat. 11 komisariat? Oh. Ini kampus IAIN berapa komisariat? Di UNPAS itu ada 2 komisariat. Oh, bukan IAIN lagi ya? UIN ya? UIN. Tapi bisa dikembangkan lagi lah. Ya bisa kan? Itu. Seharusnya itu inilah kok. Kalau aku dulu, satu angkatan aku dulu tuh tahun waktu aku jadi ketum dulu, itu PMI itu ada Iqbal namanya. Kan di kami itu ada Romidi, situ GMNI itu ada Arif. Jadi pola kami itu tidak tumburan kan dok, dengan beberapa OKP. Tidak pernah ngasihkan sebuah tumburan. Itu bersinergis, ya kan? Saya sampaikan dengan rekan-rekan OKP lah waktu itu. Kan? Kita ini bangunan kita ini sama, tujuan kita ini sama, ya kan? Untuk mengkader, mencetak generasi-generasi emas bangsa. Nah seharusnya, ya kan jangan lagi itu jatuh-jatuhkan. Ya, bagaimana? Oh sudah kata Iqbal waktu, oke tuh katanya setuju, masuklah katanya, sebarkanlah brosur, inilah. Nah kawan-kawan PMI aku dulu dari Dasen kan, PMI masuk ke kampusnya sekarang PMI di kampus Dasen itu ada, ya kan? Nah kami GMNI kan segalanya kan tujuannya baik, bagus. Jadi jangan lagi ini obrolan kita baik lah kan, jangan lagi sekarang ini contohkan antara IMM dengan HMI ribut, sibuk cari kader, ya kan? Lah IMM itu berapa mahasiswa? Anggaplah misalnya 5.000, 10.000, tetap lepang deh belum kabar. Masih kayak banyak kan? Kita kan dikit-dikit deh. Ya. Di ini juga seperti itu. Yang penting itu komunikasi yang baik lah dengan para OKP kan seperti itu. Berarti 11 komisariat sekarang. 11 komisariat. Ya, lumayan juga. Kalau proses perkaderan bisa tetap jalan itu. Alhamdulillah untuk sejauh ini gitu kan. Walaupun sudah mendekati akhir pengurusan gitu kan. Oh, pengurusan ada selesai. Kapan selesai? Kalau untuk masa periodisasi itu kan, kalau
berdasarkan SK gitu sebetulnya kan habis 28 November 2021 kemarin. Cuman karena memang ada beberapa hambatan sudah pleno 2 ini kan mau baru pempercap gitu kan. Dan itu ini udah masuk masa-masa kayak transisi. Untuk pergantian kepemimpinan. Tapi untuk persiapan ini kan kegiatan milad kita nih, milad HMI ini. Insya Allah ini on progress semua, makanya ini udah sudah banyak ya di media-media online kayak ininya. Kemarin hari Jumat kalau nggak salah tanggal berapa tuh 28 ya, itu panitia juga sudah audiensi secara tidak langsung, secara singkat lah, dan secara tidak langsung, secara singkat ke Bapak Gubernur untuk memberitakan itu. Insya Allah kalau beliau tidak berhalangan, beliau hadir. Apa aja kegiatannya? Ya, kita milad. Pertama itu bukan milad, disnatalis ya. Dalam rangka disnatalis itu sebenarnya kita ini bukan kami yang istilahnya men-take over kegiatan HMI, tapi ini kepanitiaan bersama sebenarnya. Kami dan HMI, kalaupun ada kami di situ, ini salah satu bentuk cinta kita kepada alma mater kita tadi. Kan? Jadi kebetulan juga kami Bengkulu baru dilantik, jadi kita mendorong untuk ada kegiatan yang cukup rame lah untuk disnatalis HMI. Jadi kegiatannya itu nanti jalan santai, kemudian cek kesehatan gratis, dan kita juga mendukung program pemerintah vaksinasi massal, terutama sasarannya keluarga besar HMI ya. Jadi kita kerahkan juga adik-adik komisariat yang belum vaksin, mungkin banyak yang belum vaksin karena enggak PTM kan, mungkin kemudian juga alumni mungkin alumni ini ada yang sudah lansia juga, ada yang belum gitu kan. Nah itu yang sasaran kita ya. Rute untuk KFJS ini mulai dari mana tuh? Rutenya tidak jauh-jauh dari kita, titik kumpulnya di cabang. Ya, selama ini mungkin kegiatan kita nggak pusatin di cabang kan. Kita dari cabang yang di Panorama, kemudian ke simpang Panorama itu ke simpang Padang Harapan, kemudian ke arah kilometer 6,5 masuk ke Jalan Nangka, balik lagi ke masuk ke sekolah MTS masuk lagi ke Jalan Semangka ke Panorama. Udah singkat aja. Iya, waktunya singkat juga itu. Iya, biar enggak terlalu ini, karena nanti setelah itu kan vaksinasi. Sudah kegiatan itu, ada kegiatan seminar maksudnya, ada kegiatan. Nah, mungkin malamnya itu tadi di sudah kegiatan yang KMJS itu di cabang itu. Malamnya mungkin itu khusus untuk adik-adik HMI lah, biar mereka sesama komisariat untuk ada semacam refleksi disnatalis. Intinya kan kegiatan KMJS ini biar kita menambah silaturahmi lah. Silaturahmi itu diundang kan seluruh ini. Iya, seluruh alumni kita baik di sini maupun di MMD juga kita kumpulkan. Lumayan juga itu, mudah-mudahan lah ini kan berjalan. Iya, kita kan udah lama nggak ini juga, nggak kumpul, nggak ini, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ketat. Jadi yang pasti itu harus pakai masker gitu kan. Ya kalau bisa jangan sampai berkerumun-kerumunian gitu kan, karena udah lama nggak ketemu, ya jangan sampai bergumpalnya gitu kan. Biasanya itu ininya. Dan kenapa ini dilakukan di sekretariat cabang ya, supaya alumni juga bernostalgia melihat kondisi cabang saat ini. Itu kesian juga lah kondisi cabang. Ya namanya kita juga ulang tahun ya. Kalau ulang tahun itu kan merefleksi sama tadi seperti pertanyaan itu. Apa dulu lahirnya HMI ini, kenapa sebagainya kan? Itu. Ya gitu, setiap kali ulang tahun tuh kita harus merenung gitu. Udah sesuai belum tujuan hidup kita ini? Udah sesuai belum tujuan organisasi kita ini? Aku ingat ya dulu tuh Kak. Jadi ada almarhum Kak Ibrahim Ratim waktu itu. Jadi sampai sekarang aku masih teringat kan pesan beliau itu. Adinda itu kan.
sebelum dia meninggal lah. Waktu kami terakhir aku buat kegiatan dengan beliau itu LK2 2009 di Bapelkes. Jadi sampaikan dengan cerita ini baik, nostalgia itu dengan abang almarhum itu. Aku lapor waktu itu, bang gitu. Kami baru sudah ngadap Pak Bando, ya kan, untuk kegiatan LK2 ini. Aku jawabnya itu, ini kalau misalkan provinsi tidak sanggup katanya kan, Pak Bando nak ngambil alih kata kegiatan itu, LK2 itu. Woi ngamuk lah beliau. Kan, jangan katanya kan, malu gitu katanya. Ya sudah katanya, biar abang bantu katanya kan. Beliau apa waktu itu Beliau waktu itu di provinsi DPR kalau salah waktu itu. Jadi beliau telepon senior A, senior B. Itu paling kalau itu. Jadi, tapi yang baru RK1 itu. Jadi beliau ngomong, inilah katanya, Adinda katanya kan. Jadi Tom, kau mungkin tidak percaya itu tuh, ya kan? Tapi kami ngalami itu dengan beliau itu. Jadi beliau itu lagi rapat di DPR itu kan. Nyelip lah kami panitia tadi itu, tengoklah pakai kordon itu. Jadi tahan dia keluar, almarhum itu. Kenapa cik? Lain kali katanya janjian dulu, udah lemak katanya ini. Artinya memang benar-benar dia cinta nian terhadap proses HMI. Nah dia dulu punya pesan nilai yang paling penting. Aku masih teringat sekarang. Adinda kau pegang katanya satu integritas katanya dalam hidup ini, ya kan? Ini yang harus kau pegang, satu integritas. Integritas ini jangan kau jual, ini harga diri. Yang kedua katanya independensi, ya kan? Nah nilai dua ini yang harus kau junjung tinggi ke depan. Ini nasihat abang. Sudah itu sekitar berapa bulan almarhum beliau kan. Dan aku sempat jadi ini juga. Jadi waktu almarhum beliau jadi bawa acara lah untuk yang kegiatan takziahnya waktu itu. Sedihnya. Jadi dua pesan ini sampai sekarang masih melekat lah di diri aku kan. Mengenai masalah integritas dengan independensi. Nah aku pikir kenapa HMI ini hari ini tetap berdiri sampai hari ini? Karena ada nilai yang dijunjung tinggi, independensi itu. Secara etis dengan organisatoris ini, ya kan? Nah, untuk yang sekarang ini kira-kira melihat dari tantangan zaman sekarang, apa sih Tom yang harus diperbuat di HMI? Ya, mungkin melihat tantangan, kan? Mungkin adanya perubahan baik dari kondisi sosial ataupun dari kemajuan teknologi itu kan punya dampak, kan? Khusus untuk pada organisasi. Nah, dampak ini bisa untuk kemajuan, bisa juga untuk kemunduran. Dan kedua hal itu kan terjadi di HMI, kan? Kalau yang saya perhatikan. Nah, secara teknis pun itu sangat berpengaruh, bahkan sampai ke misalnya mau perekrutan, gitu kan, walaupun itu hal yang sebetulnya sederhana, tapi kemajuan teknologi yang sekarang dan kondisi misalnya COVID dan sebagainya